Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semua ya? Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini, Bu Guru pengen ada satu yang menyiapkan untuk berdoa. Doa ya, Bu. Siapan untuk berdoa. Berdoa siap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin Nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. amin. Terima kasih Mas Nando sudah menyiapkan untuk berdoa hari ini. Hari ini berangkat semua ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Terus Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui diskusi tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis informasi terkait sumber dan bentuk energi dengan tepat. 2. Melalui kegiatan membaca teks wacana, peserta didik dapat menyimpulkan informasi terkait sumber dan bentuk energi dengan tepat. 3. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menceritakan kembali informasi tentang sumber energi yang terdapat pada teks dengan tepat. 4. Melalui kegiatan diskusi dan penugasan, peserta didik dapat menyeleksi kegiatan yang menghabiskan waktu lebih lama dari yang lainnya dengan tepat. 5. Melalui kegiatan diskusi dan penugasan, peserta didik dapat memilih kegiatan yang membutuhkan waktu lebih lama dari yang dan mana yang lebih singkat dengan benar. 6. Melalui kegiatan diskusi dan penugasan, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan lama waktu suatu kejadian berlangsung. 7. Melalui kegiatan menyimak dan demonstrasi, peserta didik dapat menyimpulkan bentuk pola irama sederhana pada sebuah lagu. 8. Melalui kegiatan menyimak dan demonstrasi, peserta didik dapat menganalisis bentuk pola irama sederhana pada sebuah lagu. 9. Melalui diskusi dan penugasan, peserta didik dapat menghasilkan karya berupa dokumentasi video menyanyi lagu Matahari karya Nur Hasanah dengan benar. Nah, baik Bu Guru, sekarang kita belajar tentang yang pertama. Bahan ajarnya sudah dibagikan ya. Sekarang kamu simak bahan ajar yang sudah Bu Guru bagikan. Nah, di situ ada gambar apa yang pertama itu? Gambar apa? Bapak guru sedang menolong teman. Ada anaknya pakai kerudung merah itu pingsan apa ya? Dibawa ke UKS. Nah, coba Nando, dibaca itu bahan ajarnya Do. Saat mengikuti kegiatan Desmani tiba-tiba tubuh Siti lemah dan hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Sambil berjalan ke UKS, Pak Guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan. Ternyata Siti belum sarapan. Itulah sebabnya tubuh Siti menjadi lemah, tidak bertenaga. Sesampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbaring sementara Pak Guru membuatkan teh manis. Kemudian Pak Guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut. Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh energi. Iya, pintar. Karena apa tadi Siti pingsan? Karena belum sarapan. Nah, itulah pentingnya sarapan di pagi hari supaya tubuh kita ada tenaganya, ada energinya. Wis urung sarapan, terus tiba-tiba suruh upacara panas-panasan, mulut apa enggak? Pusing ya. Nah, dari itu maka Siti pingsan karena tubuhnya kekurangan energi. Nah, ini perhatikan lagi. Di sini ada bacaan.
Matahari sumber energi terbesar. Di sini ada gambar apa ini? Pohon. Pohon. Pohonnya sedang apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Baik, kita baca dulu. Sekarang tinggal nafas ya, Sario. Dibaca. Nafas. Ini nafas. Semua benda menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Iya, lanjut. Lanjutnya kakak, yuk dibaca kak. Nah ya. Tanpa matahari tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis dari Fotosintesis. proses Fotosintesis. dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi selain membantu proses fotosintesis. Sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, tadi tumbuhan membuat makanan sendiri disebut fotosintesis. Selain itu, sumber energi matahari itu juga bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya. Iya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut. Siang hari yang terik, kita kadang tidak mau keluar rumah karena cahaya matahari yang panas dan menyilaukan. Tapi tahukah teman-teman, ternyata energi matahari itu bermanfaat untuk makhluk hidup. Energi matahari sendiri merupakan pancaran cahaya dan panas dari matahari. Panas matahari ini berasal dari sebuah proses yang disebut reaksi fusi nuklir. Proses ini menghasilkan tekanan kuat di inti matahari yang bisa menciptakan panas sampai suhunya sekitar 15 juta derajat Celcius. Lalu apa saja manfaat energi matahari untuk manusia, hewan, dan tumbuhan ya? Yuk kita simak. 1. Manfaat energi matahari untuk manusia. Saat kita berjemur di bawah sinar matahari pagi, tubuh kita bisa memproduksi lebih banyak vitamin D. Vitamin D ini penting untuk menjaga sistem imun tubuh dan meningkatkan fungsi metabolisme. Selain itu, energi matahari juga merupakan sumber energi yang tidak akan pernah habis dan tidak menyebabkan polusi. Maka itu, kita bisa memanfaatkan energi matahari pada rumah kaca untuk pertanian dan sebagai sumber daya listrik. Sumber daya listrik bisa digunakan untuk berbagai hal, mulai dari sumber listrik untuk rumah, gedung, sampai bahan bakar mobil listrik. Apa kelihatan? 2. Manfaat energi matahari untuk hewan. Hewan juga membutuhkan cahaya matahari dalam jumlah yang cukup untuk energi dan sumber makanan. Energi matahari menjadi energi untuk tumbuhan berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Oksigen adalah salah satu hal penting supaya hewan dan manusia bisa bertahan hidup. Selain itu, beberapa hewan reptil seperti ular, kura-kura, buaya, dan kadal harus berjemur di bawah cahaya matahari setiap hari. Mereka melakukan itu untuk menyerap panas supaya suhu tubuh meningkat. Hewan-hewan nokturnal dan hewan di dasar laut juga bergantung pada makhluk hidup yang mendapatkan energi matahari.
Tak hanya itu, jumlah cahaya matahari juga bisa mempengaruhi migrasi burung-burung tertentu. 3. Manfaat energi matahari untuk tumbuhan. Energi matahari bisa membantu tumbuhan untuk berfotosintesis dan mendapatkan makanan. Saat melakukan fotosintesis, tumbuhan berdaun hijau akan menyerap cahaya matahari melalui klorofil. Cahaya matahari ini berfungsi untuk membantu proses pembentukan glukosa pada tumbuhan. Glukosa kemudian akan membentuk senyawa organik yang akan diubah menjadi protein dan lemak. Saat proses fotosintesis sudah selesai, senyawa itu akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernapas, berkembang biak, dan sebagai cadangan makanan. Selain itu, energi matahari juga bisa membantu menjaga suhu tumbuhan, memberikan warna hijau pada daun, membantu pertumbuhan bunga, dan mengerikkan tanah. Wah, ternyata energi matahari banyak membawa manfaat untuk kehidupan di bumi ya. Nah, sudah mudah. Manfaat matahari untuk manusia apa aja tadi? Sebagai vitamin pada tubuh, makanya kita harus berjemur ya. Untuk hewan apa aja tadi? Untuk hewan. Kalau untuk tumbuhan berfotosintesis. Nah, sekarang kamu akan berikan video lagi tentang fotosintesis. Lebih dari setengah daratan Indonesia yang sangat luas, perhatian utama terdiri dari pepohonan dan tumbuhan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Karena itu pula, Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia karena luasnya hutan menunjang kehidupan kita di bumi. Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuhan menunjang kehidupan kita semua? Indonesia disebut dengan apa tadi? Paru-paru dunia. Aduh. Kongo, karena luas hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuhan menunjang kehidupan kita semua. Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Apa? Air, karbon dioksida, dan cahaya tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari. Kita menyimak ya. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Yuk, coba Arkan dibacakan. Matahari adalah sumber energi yang paling penting di bumi. Kita harus bersyukur atas Karunia Tuhan karena adanya energi matahari. Ungkapan syukur dapat ditunjukkan melalui sebuah syair lagu.
Melalui lagu, kita dapat mengungkapkan perasaan kita terhadap apa saja seperti lagu berikut ini, yang mengungkapkan rasa sukacita dan syukur atas adanya matahari sebagai sumber energi. Kamu udah tahu belum lagunya ini gimana? Nggak tahu? Kita dengarkan bersama-sama. Sudah? Bisa? Bisa, oke. Nanti Bu Guru kasih PR tentang itu. Sekarang kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ayo mengamati. Untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas, Siti melakukan percobaan. Siti menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar. Kamu tahu kaca pembesar? Tahu. Mundur, Tahu. gelembung, nek dilihat kayak gini. Nah, itu kalau dihadapkan langsung ke matahari, itu bisa membakar kapasnya. Oh, Nah. iya sih. Enggak. Siti mengumpulkan sinar matahari ke kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas. Beberapa waktu kemudian, kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakar. Pada percobaan di atas, kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas. Butuh waktu yang lama sampai kapas dapat terbakar. Kegiatan sehari-hari juga membutuhkan waktu. Contoh, mandi itu lama sebentar. Bentar. Sebentar. Kalau belajar itu lama apa sebentar? Lama. Lama. Oh, sing sebentar sih naune siapa? Berkedolan ya. Iya. Nah, terus kalau kamu bepergian itu lama apa sebentar? Lama. Lama. Baik, sampai situ paham? Baik, jika sudah paham, coba kita lihat LKPD yang Bu Guru sudah bagikan tadi. Nah, nih. Kita sudah belajar tentang matahari sebagai sumber energi, lagu matahari, tentang lamanya waktu. Sekarang coba LKPD-nya itu dikerjakan. Yuk langsung dikerjakan yuk. Langsung ke yang matematika aja. Sudah selesai? Ada yang susah? Enggak ya, kita lanjutkan dulu. Kalau LKPD-nya sudah dikerjakan, mari kita lihat. Nah nih, sekarang ayo kita belajar menentukan lama waktu di kehidupan sehari-hari. Tidur, Lama. mandi, Bentar. makan, lama, ada yang lama, ada yang sebentar. Bersepeda, lama. Sepedanya muter sampang ya, Iya. jadinya lama. Baik. Nah. Nah, sekarang kita kuis. Di bawah ini yang termasuk sumber energi kecuali A. Air, B. Udara, C. Bensin. C. Coba kita lihat. Betul, Bu. Betul. Perjalanan dari rumah menuju
menuju Cilacap memerlukan waktu yang Lama. sebentar, B jauh, C Cek, lama. cek. Kita coba lihat. Ya, Benar. betul seharusnya ya. Apa judul lagu yang sudah tadi dipelajari? B. B. Matahari. Saya salah. Aduh. Ih, benar. Oh, gitu. Iya. Kurang salah. Nah, sudah mengerjakan LKPD tadi ya? Ya Allah. Pintar. Baik, kita masuk ke simpulan pelajaran hari ini. Yang pertama, semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Yuk lanjut. Nah, sekarang Bu Guru punya soal evaluasi. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Aduh lama ini belajarnya. Ayo dikerjakan soal evaluasinya. Selesai semua. Mari dikumpulkan kalau sudah LKPD-nya sama evaluasinya. Nah, gampang ya. LKPD-nya mana? Ini dicatatkan dulu. Nah, udah. Baik, nanti Bu Guru akan koreksi. Sekarang sudah selesai ternyata. Terima kasih. Nah, kita tadi sudah belajar tentang matahari sebagai sumber energi. Terus juga nyanyi lagu berjudul Matahari. Terus kita belajar juga tentang menentukan namanya waktu. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kalian boleh berkemas-kemas. Kemudian kalian dapat tetap semangat di rumah ya. Jangan terlalu banyak main. Jika kalau main juga menggunakan masker. Selalu cuci tangan ketika setelah bermain. Sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.